Ibadah. Ada 1.000. ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والخلفاء الراشدين والملائكة المقربين والحبيب والسلام جميع أئمة المجتهدين والأولياء وصل خاص إلى روحي مصنف هذا الكتاب الإمام أبو القاسم عبد القادر ابن هوازن القشيري وأصوله كله وجميع مشايخ وإلى مشايخنا ومشايخ ولآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال المصنف الإمام القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-babu tsani utawi bab kang kapindho iku bayanu aqaidi aqtabit tasawufi, mertelaake pira-pira akidahe para wali kutube ahli tasawuf. Aqtab ya. Aqtab jamak dari kutub. Ini istilah di dalam para sufi. Kenal ada wali kutub. Setiap masa itu mesti ada wali kutub di dunia ini. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadili itu wali kutub. Fi masail tauhid, ing dalam kira-kira permasalahan tauhid ya. Jadi bagaimana
para aulia ya, itu menjelaskan tentang permasalahan tauhid. Nyawijiake Gusti Allah, meyakini kalimat la ilaha illallah. La yajri fi sultanihi illa ma yasha. Ini apa passwordnya? Ini ditulis di babnya ini pentahqiqnya. Kalau kitab yang lain enggak ada ya. La yajri fi sultanihi illa ma yasha. Ora lumaku fi sultanihi ing dalem kekuasaan Allah illa ma yasha, kecuali apa sing Allah ngersakake. Jadi semua ini atas kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini atas kehendak Allah. Tidak mungkin tanpa kehendak Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Buh cilik, buh gede kekuasaan itu semuanya atas kehendak Allah. Ma yasha. Kalau Allah tidak ngersakake ya tidak akan terjadi. Apalagi suatu yang besar. Ya, seperti misalnya apa? Saat ini terjadi corona ya. Ini kan besar ya, sedunia itu heboh ya. Amerika saja heboh. Ini tentu atas kehendak Allah. Tidak boleh kita meyakini oh ini buatan si A si B misalnya. Oh, ini nanti malah tauhid kita menyimpang. Semua yang ada di muka bumi ini atas kekuasaan Allah, dan kekuasaan itu pasti Allah yang menghendaki. Ya. Wala yahsulu fi mulkihi ghairu ma sabaqa bihi al-qadha. Wala yahsulu an hasil fi mulkihi ing dalam kekuasaan Allah ghairu ma sa'len perkara sabab kang wis dingin bi kelawan ma apa al-qadha ya qadha ya pasti. Jadi apa yang terjadi pada kekuasaan Allah itu semuanya ya layak sulufin bi ghairu ma sabaqa, sudah lewat qadha-nya, sudah lewat takdir yang telah Allah tentukan. Jadi kita nggak usah capek-capek, itu semua sudah ada qadha-qadarnya Allah. Ini masalah perbuatan atau kejadian yang ada di alam semesta ini. Misalnya tahun 2020 ya, itu ada kejadian seperti ini, sudah ada sejak zaman azali, sudah ada catatannya, tinggal sekarang itu kejadiannya saja. Ini keyakinan para ahli tasawuf. Jadi kalau kita meyakini kekuasaan Allah, kejadian yang ada ini kok tanpa ada desain dari Allah, itu berarti kita tauhidnya belum benar. Jadi harus yakin bahwa ini atas qadha Allah. Qadha itu sudah sejak zaman azali. Biasanya orang mengenal qadha itu kan ada 4 hal kan. Biasanya kan masalahnya masalah jodohnya, masalah rezekinya. Itu kan berkaitan pribadi kita. Nah, berkaitan dengan kejadian di muka bumi, ya semuanya yang terjadi ini, ada gunung meledos, ada apa ya. Semuanya tidak lepas dari qadha qadar Allah. Jadi ini cocok dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman yang terakhir itu iman kepada qadha dan qadar. Kalau Mu'tazilah tidak mengimani qadha qadar. Mu'tazilah itu af'alul ibad ya. Perbuatan ya, kelakuan manusia itu bukan dari Allah. Itu karena manusia sendiri. Ini Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah kalau sing wali gak ono di mana. Mu'tazilah gak kenal wali. Atau gak ada wali yang Mu'tazilah.
Para wali ini berarti akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Ya kalau di sekarang ya, misalnya orang melu thariqah kok orang melu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kurang pas akidahnya. Harus mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faslun utawi iki fasal suci. Qala al-Ustadz Zainul Islam Abul Qasim. Wis ngendika sapa al-Ustadz Zainul Islam kang dadi bapak Syekh Abul Qasim, Imam Abul Qasim Al-Bushairi, adamallahu izzahu. Muga-muga Gusti Allah melanggengkan keluhuran pangkatnya Imam Abul Qasim. Amin Allahumma. Orang itu kalau berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kayak apapun orangnya kalau berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya karena ilmunya dan imannya. Imam Abdul Qasim karena beliau punya karya yang cukup besar ini, Allah akan mengangkat derajat beliau. Amin Allahumma. Wa hadhihi fusulun tashtamilu ala bayan aqaidihim. Wa hadhihi latau iki iku fusulun pira-pira fasal tashtamilu kang mengko apa fusul ala bayani aqaidihim ing atase menjelaskan pira-pira keyakinannya para ahli tasawuf, para wali fi masail tauhid ing dalam beberapa masalah tauhid. Dzakarnaha ala wajhi tartib. Dzakarna menyebutkan sapa ingsun musannaf ha ing fusul ala wajhi tartib ing atase arah urut-urutnya. Ini akan diceritakan dengan urut. Qala syuyukhu hadhihi tariqah. Wis ngendika sapa syuyukhu hadhihi tariqah. Gurune ikilah tariqah. Alama biasanya kalau seperti ini Imam Junaid ya. Ya kalau orang pas makanya kita kan disebutkan namanya kan. Ya. Kalau Imam Ghazali kan generasi setelah Imam Qushairi. Kira-kira di NU itu mengikuti dalam tasawuf kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu kadang-kadang kalau nggak ngerti sejarahnya, dikira itu sekurun, tidak. Imam Junaid lebih dulu. Nah, kalau kita tahu sejarahnya ya akan lebih luas pandangannya. Makanya di sini Imam Qushairi nggak pernah mengerti Imam Ghazali karena Imam Ghazali belum lahir ini. Jadi Imam Qushairi wafat, nanti Imam Ghazali baru akan muncul. Makanya nggak akan kita temukan makalah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Ihya itu menyebut dari sumber-sumber seperti ini. Jadi risalah Imam Qushairi, Imam Junaid kan. Cuma memang Imam Al-Ghazali beliau jasanya luar biasa, kitabnya luar biasa. Ya, sehingga kadang-kadang orang atau mungkin karena yang dipunyai kitabnya Imam Ghazali. Jadi belum punya kitabnya imam sebelumnya kan. Sehingga ya terbatas yang dibaca. Kalau punya lebih komplit ya itu kita lebih nyambung ya, lebih komprehensif ya. Alama ya dulu, alama nasabnya dulu kang nuduhake alaihi. Ya dulu kang nuduhake alaihi atas apa mutafarriqatu kala bihim ya. Bermacam-macam ya atau terpisah-pisah pangendikane syuyukh hadits thariqah. Wa majmu'atihim lan kumpulane syuyukh hadits thariqah. Wa musannafatum lan biro karyane syuyukh hadits thariqah fi tauhid ing dalam babagan tauhid. Jadi Imam Qushairi ini mengumpulkan dari semua para masyayikh, para syuyukh ya,
dalam apa itu tasawuf, dalam apa ilmu tasawuf. Innal haqqa setuhune Gusti Allah kang hak subhanahu maksudnya Allah wa ta'ala maksudnya Allah iku maujudun ono. Jadi ono wali kok gak percaya Gusti Allah ono iku ora bener. Maujud, Allah itu ada. Kalau di dalam ilmu kalam kan wujud kan, maujud. Allahu maujudun qadimun baqin kan, maujud. Bahasa Arabnya maujud kan, kadang-kadang wujud kan. Bahasa itu wujud. Qadimun turang dingin ya. Qadim la awwala liwujudihi. La awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan atas wujudnya Allah. Itu qadim. Jadi kalau kita ini kan qadim, kita ini ada apa? Ada batas permulaannya kan. Qadim kita ini. Dahulu kan. Dahulu siapa? Dahulu zaman Indonesia merdeka. Ada permulaannya tahun 445. Itu kalau makhluk itu seperti itu. Ada permulaannya. Siapapun ya. Tapi kalau Allah qadimnya itu la awwala liwujudi. Tidak ada permulaan atas wujudnya. Ya kapan? Allah alam sudah. Nggak usah kita pikirkan. Tahun piro? Nah, itu susah lagi tuh. Mikirin Nabi Adam, kapan kita wis mumet deh. Kapan Nabi Adam itu lahir itu gak ada yang pas itu. Itu sejarawan tuh nggak ada. Kalau orang sosialis dulu siapa namanya Darwin itu katanya manusia itu dari monyet. Itu teori evolusi. Itu pikirannya sosialis ya. Tapi apa? Kalau itu betul ya, kok gak ono monyet jadi manusia gak cek, tetap berarti monyet baik. Itu kan hanya sekedar teori ya. Teori di dalam asal kejadian sesuatu kan. Mati. Ya. La awwala li wujudi, tidak ada permulaan atas wujudnya. Itu qadim. Wahidun dan kang siji. La saniya lahu fil uluhiyah, tidak ada duanya di dalam apa? Sebagai Tuhan itu. Fil uluhiyah. Hakimun turut kang bijaksana. Yasna'u syai' fi mawdi'i. Allah menciptakan sesuatu itu pada tempatnya. Wis pas pokoknya. Asy' itu apa? Ya apapun asy' itu. Jadi menciptakan asy' ya fi mawdi'i, pada tempatnya. Itu Allah. Misalnya Allah menciptakan apa? Kita ini jadi orang Indonesia, itu sudah pada tempatnya menurut Allah. Dan manusia adalah yang protes juga. Itu orang Indonesia. Allah menciptakan virus corona, itu sudah pada tempatnya. Makanya kita gak usah protes. Lah mengapa? Itu silakan dikaji kalau mengapanya. Untuk kajian ilmu pengetahuan. Ya. Qadirun dat kang kuwasa. 4 la yujizu syai'un. Tidak ada yang melemahkan. Allah itu berkuasa yang tidak ada yang bisa melemahkan siapapun. Kalau kita ini kan usbara opo hebate isih kalah. Sekarang diulangi Gusti Allah. Amerika itu ya toh
Amerika malah paling banyak yang kena corona. Padahal wongnya pinter-pinter kabeh. Jadi Gusti Allah menunjukkan. Jadi gak ono sing yang dunia ini sing kuwasa kok ora kalah gak ono. Tapi Gusti Allah Qadirun itu berkuasa yang tidak bisa dikalahkan. Harus punya keyakinan begitu. Ojo karo Gusti Allah kalah karo apa itu? Karo Amerika misalnya. Gusti Allah lemah ya. Kalah nih. Itu berarti kita belum mantap imannya, tauhidnya. Alimun turdat kamu dari ini. Alim subuh an ilmihi syai'un. Ya, pengetahuan Allah itu tidak ada yang bisa apa itu mengalahkan. Ya, ada pihak menandinginya. Qahirun turdat kamu maksud. Ghalib. Maksud itu menang. Qahir. Rahimun turdat kang mulas asih ana ing donya lan ing akhirat. Rahim ya. Ini biasa kita dalam betul ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Mulas asih ana ing akhirat kalih bloko. Itu rahim ya. Muridun turdat kang kerso ya, yang berkehendak Allah ya. Muridun punya iradah, kehendak. Jadi semua itu atas kehendak Allah, tidak karena otomatis, tidak. Semua atas planning, atas desain Allah. Harus yakin begitu. Semuanya. Misalnya umpama tahun ini kok nggak ada haji, itu memang Allah mengendaki begitu. Ini kan hari ini saya lihat itu di apa itu laporan itu Arab Saudi sudah 35.000 yang positifnya. Jadi 2 kali lipat kita. Jadi kita baru 13.000 ya. 13.000. Jadi kalau lihat kurvanya itu di Saudi itu masih terus naik. Makanya kelihatannya umpama nanti haji kok apa yang luar Saudi tidak boleh, ya mungkin ya kita harus maklum itu karena memang ada darurat kan, karena ada kepentingan yang apa itu sangat mendesak gitu, untuk mencegah yaitu tertularnya pandemi ini. Bayangkan kalau orang nanti haji malah semuanya kena semua, bagaimana nggak balik? Karena di Saudi aja lebih besar dari Indonesia, padahal jumlah penduduknya lebih kecil Indonesia. Nah kita aja yang dari Jakarta nggak boleh pulang kan? Nah ini kalau kita dipaksa keluar negeri, terus orang balik terus sendiri. Nah ini kan jiwa tetap harus hifdzun nafas, harus diutamakan, menjaga jiwa. Itu tujuan agama. Maka itu syariah. Umpama ya bagaimana lagi kan? Itu kehendak Allah. Kan haji kan seumur hidup sekali kan. Haji tidak harus tiap tahun. Misalnya tahun depan bisa ya tahun depan. Nah, ini murid. Sami'un turdat kang midanget mendengarkan. Mujibun turdat kang ngijabai. Ngijabai mengabulkan doa-doa permohonan. Rafi'un turdat kang agung ya, luhur agung, azim agung. Mutakallimun turdat kang berfirman. Basirun ya. Ya, basirun ya. Dan kang bersani. Mutakabbirun.
muta'adzim wa muta'alli ala ghairi. Maha apa? Gumedi ya. Kalau maknanya muta'adzim, ruh muta'adzim, agung. Agung luhur itu gumedi kan. Ala ghairi, atas lainnya Allah. Kalau manusia itu kan ngangger ono wong kok takabur, gumedi, niku biasanya sakjane ora gede kan, tapi rumangsa gede. Wah, gede apane kok? Gede sirah apa gede apane? Ya, gede omongane tok kan. Ono meneh sing mustakbirin. Jane ora gede, tapi minta dianggap gede. Itu menungso. Jadi manusia tidak ada. Yang punya hak takabur itu hanya Allah. Kita ini orangnya dhaif semua. Siapa yang tidak tahu Fir'aun ya? Fir'aun itu kurang apa? Itu kan mutakabir kan. Tapi akhirnya ya apa? Ditunjukkan oleh Allah. Ternyata apa itu? Ketika melewati lautan saja dia tidak mampu. Jadi kan lemah. Qadir dat kang kuwasa, hayyun tur dat kang urip, ahadun dat kang esa, ahad. Bakin 9, bakin ala dawam fala yalhabuhu al adam. Ya. Yang kekal selamanya fala yalhabuhu al adam. Yang tidak diikuti disertai al adam, ketiadaan. Jadi selamanya Allah itu kekal. Somadun, Allah yang tempat meminta. Wa annahu la satuna Allah ta'aliku alimun bi ilmihi. Alimun dan kemudian ini bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Bi ilmin ya, kelawan ilmu. Alimun bi ilmin. Ya. Mengetahui dengan pengetahuan. Jadi Allah itu kadang-kadang ada orang mengetahui tapi tanpa ilmu, ada kan. Misalnya apa itu karena bos kan, ya minta apa, ada stafnya kan yang membuatkan, banyak itu kan. Para pejabat itu kan begitu, kalau pidato diberikan tag kan, kecuali Gus Dur itu tanpa tag. Gak ono presiden kayak Gus Dur kan. Jadi nggak pernah ada tagnya. Beliau nggak bisa baca karena apa? Tidak Allah penglihatan beliau bermasalah. Kalau lainnya kan ada tagnya semua. Jadi itu manusia. Qadirun bi qudratin, qadirun dengan kuasa, bi qudratin kelawan kekuasaan. Kuasa dengan kuasaannya. Ada orang berkuasa atau kuasa tapi tidak punya kekuasaan, kan ada. Ada di antara penguasa itu ada yang boneka ada. Itu berarti qadirun biwari kudrah. Itu ada. Kalau Allah qadirun bi qudratin. Seperti kalau biasanya penguasa yang sudah sepuh itu kan beliau sudah enggak berkuasa sebenarnya. Seperti para raja-raja itu kan. Kalau sudah uzur itu enggak mungkin dia bisa. Dia tuh kadang-kadang sudah sakit-sakitan, enggak mungkin. Ini bi ghairi qudrah. Muridun bi iradatihi, muridun kang berkehendak bi iradati kehendak Gusti Allah. Jadi punya kehendak. Sami'un bis sam'in, dan kang mendengar dengan pendengar. Mendengarkan Allah. Ya seperti apa? Telinganya apa? Lebar. Allah a'lam. Jelas. Basirun bi basari. Dan kang bersani dengan penglihatan. Mutakallimun bi kalamin, dan
yang apa nih berfirman dengan firman-Nya. Allah berfirman. Hayyun bihayatin, yang hidup bihayatin lawan kehidupan. Bakin bibaqain, dan yang kekal bibaqain dengan kekekalan. Itu Allah seperti itu. Walahulan iku tetap ketui Allah yadani utawi kekuasaan loro. Kekuasaan dan ini tangan loro artinya kekuasaan, punya kekuasaan. Ya, kalau mujassimah ya dan itu dua tangan. Jadi apa? Kalau di kita kan nggak boleh menyerupakan tangan, nggak boleh. Ya Allah itu punya kekuasaan. Ada orang tangan biasanya kan bisa mengatur dan sebagainya. Yadani. Dalam orang mengada yadullah fauqa aidi. Ya, cuman apa? Yadnya Allah itu seperti apa? Nah, ini kan ditakwil, ada yang mengatakan kekuasaan Allah. Allah punya kekuasaan. Huma sifatani, huma tawi yadani ku sifatani. Sifat karuni. Jadi bukan ya fisik tangan seperti kita, bukan, itu sifat. Yakhluqu kang menciptakan sapa Allah bihima kelawan apa karone sifatan ma ing perkara ya sya'u kang ngersakake sapa. Jadi sifat yang Allah itu menciptakan dan keduanya. Makanya diartikan kekuasaan Allah, sultanu. Subhanahu maha suci Gusti Allah ala taksis ing atase taksis. Dikhususake. Jadi clear ini. Apa? Memaknai yadun di dalam apa itu pemahaman para ahli tasawuf, para aulia itu apa? Dimaknai sifatnya Allah yang yakhluqu bihima ma yasha. Allah yang dengan keduanya itu menciptakan semuanya. Makanya orang di kalangan mutakalim misalnya ilmu kalam kan kekuasaan hampir sama. Tapi kalau mujassimah, ya Gusti Allah dua tangan tenanan. Itu nggak boleh kita meyakini gitu. Karena seperti di awal itu, kalau kita membayangkan Allah punya tangan, berarti kan Allah itu ada keserupaan, musyabbih, menyerupai. Jadi kita bayangannya kayak menungso berarti kan. Padahal sesuatu yang kita bayangkan itu bukan bukan sifat Allah. Pokoknya apa yang dalam angan-angan kita seperti apa Allah dibayangnya diumpamakan ya, diserupa-serupane itu bukan Allah. Karena tidak ada keserupaan. Laisa kamitslihi syai'un. Walahul wajhu. Walahul ikut itu Allah al-wajhu wajah. Nah, di sini footnote-nya nomor 1 al-wajhu adzat. Zat. Al-wajhu itu adzat. Zat, esensi. Zatnya. Wa sifatu dzatihi lan utawi sifatnya dzati Allah kal ilmi wal qudrah mukhtassah bi dzatihi la tatajawaz ila ghairi. Ilmu qudrah ya iku mukhtassatun dan khususnya bi dzatihi kelawan dzati Allah. Jadi sifat dzatnya Allah itu hanya untuk dzatnya Allah. Tidak seperti kita kan. Kalau kita sifatnya kan berlaku umum kan. Misalnya ada manusia itu manusia yang pinter. Pinter itu yang sekolah kene ono sing pinter. Yang sekolah liyane ya ono sing pinter. Itu sifat pinter menungso itu tidak mukhtassah. Tapi itu berlaku umum. Tapi kalau Allah itu hanya untuk Allah. La yuqalu hiya huwa.
La yuqalu raden ucapake hiya huwa. Hiya utawi sifat dat itu huwa, Gusti Allah bukan. Ini rotok mumet mang. Makanya kalau Mu'tazilah itu enggak mau memberi sifat Allah. Beliau orang Mu'tazilah itu nafyus sifat. Ya, meniadakan sifat Allah. Allah enggak percaya Allah itu wujud kita, pokok dia tidak percaya itu, tidak iman itu. Alasannya apa? Karena itu mengurangi kemahaesaan Allah. Karena menurut Mu'tazilah kan kalau Allah itu punya seperti itu berarti ada Allah yang lain. Allah yang Rahman Rahim, Allah yang Kudus, berarti banyak Allah kan. Makanya di sini ditegaskan la yuqalu hiya huwa. Sifat itu bukan Allah. Jadi seperti yang dipahami oleh Mu'tazilah, bukan. Sifat itu bukan Allah. La yuqalu hiya huwa. La yuqalu hiya huwa. Wala hiya aghyarun lahu. Wala hiya lan ora ana utawi sifat dzat Allah iku aghyarun. Aghyar ya, perubahan-perubahan. Ya, makhluk ya lahu betul Allah. Jadi Allah punya sifat itu bukan berarti Allah itu berubah, tidak. Bal hiya sifatun azaliyah. Nah ini. Bal utawi sifatun dzatullah iku sifatun pira-pira sifat azaliyatun sing bangsa azali. Qadimatun nisbatun ilal azal bahwal kitab. Jadi sejak zaman azali begitu. Artinya apa? Begitu Allah itu ada, ya seperti itu sifatnya. Kalau manusia kan berubah-ubah. Oh, saiki macam-macam. Irunge asalnya pesek, ya, terus dioperasi jadi mancung. Jadi sifatnya asalnya pesek jadi mancung. Usaha dirubah. Kulitnya asalnya atau ireng-ireng, terus di di dokter kulit lah, jadi akhirnya rada putih. Ini menungso. Kalau Allah tidak begitu, sejak zaman azali sudah. Wa nu'utun sarmadiyatun. Pira-pira sifat na'at ya, nu'ut sarmadiyatun. Tempat apa itu? Ausafun daimah, yang langgeng. Jadi sifat yang selamanya. Itu Allah. Kalau manusia tidak. Saiki ayu, ganteng, tapi 20 tahun wis bubar kabeh. Peyok jan. Itu. Nenek elek lah awet. Sampai tua ya bangga elek. Ini sarmadiyah. Jadi itu bedanya. Makanya jangan dibayangkan sifat Allah itu seperti kita. Dan kayak apa ya, nggak bisa dibayangkan sebenarnya. Pokoknya sifat yang seperti itu. Wa annahu ahadiyud dzat. Wa annahu sunni Allah itu ahadiyud dzat. Ahadiyud dzat ya. Ahadiyud dzat ya. Ya. Zat sing Maha Esa sing siji. Zat yang esa ya, yang tidak bisa dipisah-pisah. Cara perumpamaan ini kan misalnya rokok kan. Rokok itu siji, tapi rokok isi ini macam-macam, ono bakone, ono klobote, ono cengkeh. Berarti itu bukan ahadiyud dzat. Itu sebenarnya campuran kan. Cara nyanyian apa? Campur sari kan. Didi Kempot ya. Itu kan gado-gado, yo Jawa yo dangdut. Untung ora kosidahan gitu. Ya, biasanya dangdut kalau Jawa kan. Itu campur kan. Tapi kalau Allah ahadiyud dzat ya. Allah itu ya zat yang esa, yang enggak bisa dipisah-pisah. Sebenarnya hanya satu, esa. Seperti apa ya? Susah ya.
Makanya ana contohnya berarti ya seperti itu Allah. Gak iso dicontoh nih kan. Pokoknya gak iso dipisah-pisah yuk. Yuk Gusti Allah Gusti Allah. Gitu. Ya. Seperti kita manusia kan macam-macam ini. Ono apa itu? Kita itu dari unsur ada apa? Raga kita itu macam-macam. Ada panca inderanya. Meskipun satu tuh banyak unsur kita. Ada darah, ada daging, gitu. Ada organ tubuh kan. Nah, laisa ora ono sapa Allah yusbihu ya mirip serupa iku yusbihu ya serupa ya mirip sapa Allah sayan ing suwiji-wiji minal masnuati saking pira-pira perkara sing den ciptakake masnuat. Kalau di bahasa Arab itu as-sin'ah itu produksi pabrik itu sin'ah made in kan Allah itu yang menciptakan makhluk semuanya ya. Makhluk yang merupakan produk dari Allah itu ya Allah pun tidak sama dengan makhluk itu ya. Kalau manusia ada kan apa itu ada keserupaan bikin itu kan artinya misalnya apa ya ciptaannya itu mesti mirip ya mobil kan mirip kan tapi Allah tidak kan? Wala yusbihu syai'un orang bikin patung kan patung mirip wajahnya sing gawe iso kan? Digawe mirip kan Allah nggak bisa dibayar begitu. Wong melukis gambar dhewe tayang kan, mirip kan. Boleh saiki ono foto kan. Nah, itu jelas foto dengan orangnya kan persis kan. Ada kemiripan. Allah nggak bisa. Nggak ada fotokopi Allah nggak ada. Kemiripannya nggak ada. Apalagi sama. Wala yusbihu syai'un minal makhluqat. Wala yusbilan orang nyerupani ing Allah apa suci minal makhluqat saking makhluk. Kalau masnuat ini ciptaan. Kalau makhluk ini ya mungkin ciptaan yang sudah berkembang. Itu makhluk. Laisa bijismin ora serupaan bijismin iku lawan jisimi. Baik secara fisiknya wala jauharin wala aradin dan apa secara apa atom ya unsurnya wala aradin lan barang sing anyar teko eksidennya tidak sama wala sifatuhu a'rad wala sifat serupa seperti kusil a'rad sing bangsa apa anyar teko tidak wala yutasawwaru lan ora bisa den gambarake sapa Allah fil auham ing dalam beberapa persangkaan penyono dikira-kira gak iso bisa. Jadi nek wong kok ngira-ngira Gusti Allah iku wong wis ora beneh. Dulu zaman PKI diceritai kan. Saya juga tidak mengalami kan. Itu guru-guru komunis itu biasanya untuk mencuci otak murid itu dengan cara apa itu diajari gitu. Anak-anak coba berdoa, ya Allah minta permen, ya Allah minta permen. Ada permennya enggak. Terus berdoa, Pak Guru minta permen, gitu. Terus dikasih permen. Jadi ada permen enggak ada, berarti Pak Guru ada enggak ada. Allah ada enggak? Tidak ada. Itu orang PKI. Itu kan memang susah ya. Itulah apa itu pemahaman tauhid atau mengimani Allah itu memang perlu tahapan yang luar biasa. Ya. Di anak-anak ya paling baru mengenal apa hafalan-hafalan nama-nama.
Kalau suruh langsung mikir itu nggak ketemu kan. Susah. Wong sing gede baru tentu paham kan. Kecuali memang Allah membuka hatinya. Membuka hatinya. Memang ada seperti Nabi Isa itu kecil sudah bisa menunjukkan kalau Allah menghendaki. Wala yataqaddaru fil uqul lan ora amrih iso dikira-kirake sebab Allah fil uqul ing dalam berakal dipikir nih dikira-kira. Ini nggak bisa membayangkan Gusti Allah seperti apa, nggak bisa. Pokoknya kita ya hanya yakin Allah itu ada. Wala lahu jihatun wala makan. Wala lahu jihatun utawi. Wala lahu jihatun utawi arah wala makan lan uga ora ana panggonan. Apa Allah yang kulon, apa yang wetan, apa yang kidul, yang lor, gak ono. Tidak mengenal arah Allah. Apa Allah yang Ka'bah, yang masjid, apa yang musola, tidak. Gak ada batasan. Dimanapun ada Allah. Wa hum akum ainama kuntum. Ya, ini kan, ini tauhid ya. Makanya balik kan. Dan apa itu yang Ka'bah itu ibadah mampang basa Bali ora lagi. Ini berarti kan salah tauhid ya. Jika Gusti Allah punya Ka'bah. Jadi ada orang itu nangisin yang ngarepe Ka'bah itu nangis krono apa itu? Apa kan? Karena melihat Ka'bah atau melihat yang lain. Karena harus jelas. Kalau apa itu di situ seakan-akan dekat Allah, kemudian begitu tidak di Ka'bah tidak dekat. Nah ini durung beres tauhid kan. Nah, dimanapun tetap harus kita yakin itu ada Allah, dekat dengan Allah. Di pasar juga dekat Allah, di sawah juga sama, di rumah juga sama kan. Makanya ketika seperti ini bagi orang yang tauhidnya kuat, sebenarnya tidak masalah mau di rumah, mau di masjid, mau di manapun kita beribadah tidak ada masalah. Ya, yang buat masalah kan karena kita mungkin terlalu ya memaksakan diri ya. Yang sekarang itu kalau seperti ini lebih baik, lebih dekat Allah. Padahal itu malah tidak pas kan. Yang masjid rasanya orang mantep sholat lagi. Nah ini kan repot ini, dibatasi. Orang sholat kan untuk mengingat Allah, untuk mengingat Allah. Artinya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya apa? Bagaimana dekat kepada Allah. Jadi bukan karena tempatnya, bukan karena apa. Karena bagaimana kita taqarrub ila Allah. Ingat Allah. Tapi seperti ini kalau dijelaskan orang awam ya salah paham gitu. Oh berarti begini. Jadi kan memang butuh ngati-ngati menyampaikan seperti ini kan yang ya bagi tentu yang sudah siap menerima pemahaman seperti itu. Kalau belum nanti salah paham. Besok sebenarnya seperti ini yang dipahami kan. Orang itu kadang berproses kan. Seperti anak-anak itu kan nggak bisa kita paksa. Harus mereka pemahamannya seperti itu. Wala yajri alaihi waqtun wa zaman. Wala yajri narumaku alaihi ngadasila apa waktu wa zaman lan mongso. Jadi bagi Allah nggak ono tahun 2020, tahun 1000 nggak ono. Nggak ada tahun, nggak ada waktu nggak ono. Nek apa dhewe ono. Waktu ini sholat zuhur
waktu sholat asar gitu. Karena kita adalah bukan Allah, kita manusia, dibatasi ruang dan waktu. Kemudian fikih mesti ketat itu. Fikih butuh waktunya kan. Poso ya mulai apa itu fajar sampai maghrib. Nah, orang ya rasa. Ini manusia. Tapi Gusti Allah tidak berlaku. Waktu itu nggak berlaku. Wala yajuzu fi wasfihi ziyadatun. Lan ora wenang, tidak boleh fi wasfihi dalam memberikan sifat Allah apa ziyadatun tambahan. Wala nuqsan lan uga kekurangan. Jadi nggak boleh menambahi, nggak boleh ngurangi. Itu pas seperti itu. Itu Allah. Dikurangi yo keliru gitu. Misalnya Gusti Allah itu orang itu sifat Rahman, ya keliru. Atau ditambahi juga tidak boleh. Ya kita taunya seperti apa? Seperti dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu aja sudah. Seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kalau di dalam Ahlussunnah dirumuskan para ulama seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, ada sifat wajib, sifat apa mustahil, dan itu kan untuk memudahkan. Wala yakhussuhu hay'atun wa qaddun. Wala yakhussulan orang khususake hu ing Allah apa hay'atun. Ya, hay'ah. Ya, kayak organisasi gitu ya. Kayak itu tolabah, OSIS ya. Ya, organisasi kaifiyah, carane. Wa qaddun, kira-kirane. Piye carane Gusti Allah, piye kira-kirane. Itu nggak bisa dibatasi, itu nggak bisa Allah. Itu nek kita begitu, piye carane ben mari corona. Itu manusia, mungkin nanti isolasi itu, terus apa disuruh makan apa kan. Itu kalau kita, kalau Allah tidak, jangan tanya itu Allah itu. Jangan dikusat begitu. Itu nggak berlaku bagi Allah. Wala yaqta'uhu nihayatun wa haddun. Dan lan ora mutus tidak mekodhu ing Allah apa nihayatun apa akhir ya. Puncak ya, wa haddun lan batasan. Jadi nek menungso iku ana batase, ana endingnya, cara cerita itu endingnya mesti pada akhir itu watamat kalimat rabbika sidqan, mesti tamat. Sekolah ya akhirnya tamat, tamat ya metu subar kan. Menurut saya begitu, pokoknya kita itu sebenarnya sudah punya aturan Allah, nanti pasti nanti ada akhirnya, ada endingnya. Orang mungkin kita selamanya. Tapi bagi Allah tidak mengenal itu, ending tidak mengenal. Atau batasan juga tidak mengenal. Kalau kita dibatasi, menurut saya ini PSBB kan, apa itu namanya singkatannya? Apa? Apa? Orang ngerti sih kan? Pembatasan ya. Ini dibatasi kan? Pembatasan sosial berskala besar. Dibatasi. Ini Gusti Allah gak ada batasan. La hadud. Gak oleh mudik dibatasi kan? Gak oleh kumpul 10 wong luwih. Nah, ini kan. Ini karena kita bukan Allah, dibatasi oleh aturan kan. Ya, orang pengen ono batasan ya ojo dadi menungso. Ya. Kabeh dibatasi, gak ono sing dibatasi. Ini kita kan, Allah tidak. Wala yahilluhu hadis. Dan orang mancing Allah hadis barang sing anyar tidak akan mempengaruhi. Kalau kita itu ada hal yang baru terpengaruh kan. Karena kita bukan Allah. Wah, HP-nya baru, beda nanti ganti terpengaruh gayanya kan.
Itu mempengaruhi kan, ada model yang baru kan. Allah tidak akan terpengaruh dengan yang baru. Wala yahmiluhu 'alal fi'li ba'is. Wala yahmiluhu ora mengku ora gawa ing Allah 'alal fi'li ing atase perbuatan apa ba'is ya. Sesuatu yang mendorong, yang memotivasi. Nomor 7 apa? Li'annahu munazzalun 'alal ghard wal 'illah. Karena Allah bersih dari apa? Tujuan dan alasan. Jadi ojo dibayangane Gusti Allah iki ya. Nurune corona gara-gara ana sing dorong iki. Menungsane wis ora beres kabeh iki. Lha iki ya kira-kira ora beres ini. Ojo dibayang Gusti Allah itu ketika melakukan sesuatu karena ada dorongan, ada motivasi yang mendorong. Itu berarti tauhid kita durung pas itu. Ini cara para ahli tasawuf. Jadi wala yahmilu 'alal fi'li ba'is. Jadi Gusti Allah ngonane korone sekarang Gusti Allah wis aja dibahas krono ngene, krono gara wong Cina iki. Lah iki mesti keliru tauhid iku. Iku mesti nafsu iku. Kalau terus sing karo wong Cina kan, akhirnya dadi apa iku? Dadi ne biang keladi kok gara-gara Wuhan Cina iki ngene-ngene. Lho padahal wong malah yang ditilu gede kan. Ini harus apa? Kita harus didudukkan. Ini apa? Sesuatu yang kalau menempatkan Allah tidak pas malah kita tauhidnya keliru. Misalnya apalagi kejadian yang kalau yang kecil kan kalau yang besar itu ada kita apa itu menyalahkan itu jangan. Zaman pemilu itu wah sudah jadi Jokowi itu priwe. Jadi kayak Gusti Allah itu keliru gitu. Kalau sudah takdir ya kita nggak bisa udah. Wala yajuzu alaihi launun wala kaun lan ora wenang lak yang sula apa laun warna wala kon lan apa kahana. Nggak bisa dibatasi warna. Allah itu warnanya kuning apa ireng apa hijau. Nah, PKB kan hijau. DDI abang lagi menungso lagi. Ono senengane, selera kan. Gusti Allah rasa dibatasi. Wala kaun kahanannya juga. Keadaannya seperti apa, panas seperti dingin. Enggak bisa batasi. Wala yansuruhu madatun lan ora iso nulungi Allah sapa madatun pertolongan. Melas Gusti Allah ditulung ya. Nah, kalau dalam ayat intan surullah yang surkum, kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami terus apa dia nolong Gusti Allah, tidak. Sebenarnya justru kita kepengen ditolong Gusti Allah. Itulah. Sebenarnya Allah nggak perlu pertolongan apa itu. Ya, jadi kadang-kadang orang itu terlalu apa ya, terlalu merasa hebat. Gitu. Gara-garanya Islamnya ini jadi hebat, jadi maju kan. Ini ketemu bilang perkara gitu. Jadi kayak mengecilkan Allah kan. Jadi agama Islam apa itu mau maju itu Allah sudah punya desainnya. Jangan kita rumongso balik berjasa, jangan. Dan Allah tidak perlu bantuan kita. Cara Gus itu Allah nggak perlu dibela kan. Ada orang membela Allah, mari ya turun ke jalan. Nah ini nek sisi tauhidnya durung pas itu kan. Tidak begitu kan. Itu mesti politik. Karena pengen apa itu tujuan politik. Zaman dulu politiknya seperti itu. Dan memang sejarahnya memang politik itu sering dibenturkan dengan masalah akidah. Munculnya apa itu aliran Khawarij, Syiah itu karena politik. Pendukung Sayyidina Ali karena pendukung yang setia akhirnya membentengi dengan apa itu dalil-dalil sing kadang-kadang itu sampai akidah dianggap akidah bukan sebetulnya politik kan ya, lawannya Khawarij juga demikian. Orang nggak usah jauh-jauh dulu zaman dulu, kalau sekarang sih politiknya sudah gak cair. Zaman saya kecil itu masya Allah ya beda partai itu antara misalnya abang karo ijo karo
kuning itu wah, luar biasa, koyo beda agama. Dulu waktu saya masih kecil kan ingat. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat pohon ini Golkar. Nanti aja malu Golkar. Jadi yang Quran enggak boleh dekat pohon. Ya Allah. Ya, orang Golkarnya enggak mau kalah. Wa qul malu fasairallah. Dan katakanlah berkaryalah kalian dulu. Jadi Golkar ini. Lagi politik biasanya yang digawa yang akidah. Nah, itu hancur, rusak kan. Ya udah sekarang sudah mulai cerdas umat Islam. Ya, kalau apa itu banyak membaca, banyak mengaji, seolah lama-lama bisa memilah-milah. Oh ini saja nih apa itu provokasi politik. Apa istilahnya kan bukan agama. Kemarin waktu Pilpres tuh hampir aja tuh udah hampir pecah tuh kan. Kayak kalau nggak ini nggak agama kan. Alhamdulillah Gusti Allah menolong Indonesia masih bersatu. Malah setelah rampung malah Pak Prabowo malah ikut Pak Jokowi. Kan ya jadi gimana ya kemarin tuh apa mati-matian menjelek-jelekkan tuh. Kan jadi apa ya, keweleh kan. Karena politik jangan seperti itu. Nah, ini. Jadi Allah tidak perlu ditolong. Walan suruh madatu. Jangan menolong Allah, membela Allah. Ini tauhid ini, masalah bukan apa-apa ini. Walan suruh madatu. Wala aunun, dan pertolongan. Enggak perlu ditolong Gusti Allah. Malah kita yang ingin ditolong Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala yakhruju an qudratihi maqdur. Oleh rahmatu an qudratihi saking kekuasaane Allah apa maqdur barang-barang sing den tentokake. Tidak akan keluar. Nah, jadi misalnya Indonesia itu presidennya Pak Jokowi, itu wis takdir Gusti Allah. Ora iso meleset wis. Jadi butuh yakin bahwa prosesnya kok apa itu ono ngene-ngene itu proses, tapi bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu jangan dikira itu lepas dari takdir Allah. Semua atas takdir Allah. Dan tidak keluar dari takdir Allah. Enggak pernah, ini Gusti Allah keliru takdirnya. Jangan itu takdirnya meleset itu. Wala yang fakku. Wala yang fakulan ora mencegahan hukmihi. Saking hukumnya Allah bahwa maftur. 8 maftur itu. Makhluk ya, makhluk. Enggak ada yang bisa mencegah. Enggak ada. Corona ini sampai kapan akan berakhir? Itu Allah sudah punya ketentuan. Makanya wong sing anu merasa pusing-pusing, arep tekan Juli Agustus ini. Tapi memang perlu ikhtiar. Apalagi yang sebagai bahwa pemerintah harus berusaha. Ada PSBB, ada apa itu pencegahan, itu kan ikhtiar. Jadi bahwa nanti itu sampai kapan corona itu Allah sudah punya perencanaan. Jadi rasa kaget, saya kok suwi ya Gusti Allah naktir suwi piye meneh kan. Misalnya cepet ya karena Gusti Allah naktir cepet. Ya, cuman apa itu meskipun Allah mentakdirkan kita tidak boleh apa itu hanya berserah diri, butuh ikhtiar. Nah, sebisa mungkin ya apa itu kita berusaha ya, bagaimana ya menghadapi kan. Ini tugas kita kan. Nek loro kudu apa mertombo. Itu ikhtiar kita. Nah, kalau ada masalah harus diselesaikan. Ya, Pak Jokowi pengennya Mei ini turun ini. Tapi sudah berapa hari masih terus 300 Indonesia, 300 terus ke atas. Tiap hari yang bertambahnya. Amane kok nek sing mudik kurang ada di apa itu? Di stop tambah 6. Wala ya'zubu nomor 9. Ya'zubu yaghibu. Lan ora samar min ilmihi saking ilmune Allah apa maklumun perkara sing kinawa yang diketahui.
Bagi Allah sesuatu itu tidak ada yang samar, jelas semuanya. Meskipun rahasia kita berdua, bagi Allah nggak ada rahasia. La yazubu an ilmi ma'lum. Wala huwa ala fi'lihi kaifa yasna'u wa ma yasna'u ma'lum. Wala huwa lan ana ta Gusti Allah ala fi'lihi ing atase perbuatane Allah kaifa yasna'u. Kaifa hal yasna'u aku sebab Allah. Wa ma yasna'u lan apa yasna'u aku sebab Allah. Iku malumun diceluk. Nek wong kan ada diceluk. Wah, presiden ora beres iki. Presiden itu kan sering kan. Wah, Pak Presiden kan ngene-ngene kan. Nek Gusti Allah gak ada sing itu. Sekarang siapa yang itu Gusti Allah untuk corona? Wong sak alam donya ya kabeh terima kabeh gak ono. Wah, jane piye Gusti Allah gawe corona kan. Enggak ada. Nek wong kaya kuwi wong kafir iki. Ya kudu nerima wis pokoke. Itulah Allah kan. Jadi enggak boleh ditanyakan kalau dicela. La yuqalu lahu ora den ucapan kalau Gusti Allah ayyun, ucapan ayyun. Ayyun. Endi. Jadi nggak boleh kita ayu syai' di perkara. Wala haisu sekiranya nggak bisa. Wala kaifa bagaimana ini. Itu kalau orang menanyakan itu kepada Allah, itu berarti belum mantap terhadap takdir Allah. Maksudnya begitu. Bagaimana Allah ini kok bikin Indonesia seperti ini? Iki nek wong ora bahas tauhid. Ya enggak apa, tapi nek seorang yang dekat Allah, ahli tasawuf itu perkara yang aib itu, enggak boleh itu. Priye Gusti Allah jan. Kacau kabeh iki. Lah ini berarti tauhidnya ra beres menurut para ahli tasawuf. Kudus wais sukut diam, makanya malah tidak pernah menyalahkan Allah. Itu para wali. Wala yustaftahu lan ora amrih den buka lahu Allah mewujudun perkara sing wujud. Wala yustaftahu ora amrih den buka lahu Allah mewujudun barang sing ono, barang sing wujud. Fayuqalu maka terjemah mata kapan karena ono apa wujud, kapan anane wala yantahi lahu baqa'un wala yantahi ono katoke, tidak ada selesainya lahu Allah baqa'un, sifat baqa. Ya Allah itu selamanya baqa. Fayuqalu mangko den ucapake istaufa al ajal waz zaman. Istaufa amrih nyukupi opo al ajalu ajal waz zaman lan zaman. Kalau kita ini ono ajal, ono batas. Idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Ono mangsane. Awake dhewe iku uripe ono mangsane, ono batasi. Gusti Allah tidak bisa dibatasi. Wala yuqalu lima fa'ala ma fa'ala. Lalu nanti iso diucapake lima fa'ala, karena apa fa'ala Gusti Allah? Ma ing padha fa'ala kang aku seneng. Nyawa apa Gusti Allah gawe iki? Enggak bisa. Iki mesti pertanyaan orang kafir. Artinya orang yang orang iman, orang tauhid. Dan wong ahli thariqah, wong ahli tasawuf kok takon, ini wis ora beres kan, nggak boleh itu, karena kita ini ingin dekat Allah, nggak boleh seperti itu. Illa illata
li af'ali karena orang ono alasan iku maujud kalau alasane li af'alihi mari perbuatannya Allah. Gusti Allah itu mau bikin apapun itu gak ada alasannya. Nek awake dhewe kudu ono alasane. Yang ngomong kok ngulon arep yang Jakarta. Kalau ngulon ora alasan ya wong ora beres iki. Wong majnun iki. Tapi kalau Gusti Allah nggak bisa ditanya alasannya. Mengapa kok bikin warnanya kuning? Buah ini kok hijau. Itu bukan wilayah kita menanyakan alasannya Gusti Allah. Kalau hikmahnya mungkin kita bisa menggali. Maka apa Allah menciptakan hikmahnya seperti ini, seperti ini. Wala yuqalu ma huwa. Wala yuqalu ucapake mana Gusti Allah ma huwa. Mau te apa iku ya Allah. Gusti Allah kopo. Idla jinsa lahu, idla jinsa lahu disebut lahu di Allah. Karena Gusti Allah itu ya tidak ada jenisnya. Apalagi lagi apa? Perempuan. Fayatamayyazu mudati apa? Jadi fayatamayyazu mudati istimewa. Bi amaratin an ashkalihi 12 ya sekali amsal bi amaratin bi amaratin ya kelawan perintah an ashkalihi saking pira-pira serbuane Gusti Allah taala. Ini beberapa pemahaman para ahli tasawuf. Ya, tentunya ini kan kita memahami selintas. Ya, tentu ini karena ini kan kata-kata yang sangat mendalam sekali. Makanya ya kita ya meskipun ya istifadah ini, niat istifadah dari para aulia, para sufi. Mudah-mudahan ya iso nambahi iman apa kita tambah mantep marang Gusti Allah. Semakin kita ini diberikan apa itu hati yang iso oleh pitutur Gusti Allah, oleh hidayah Gusti Allah, sehingga semakin hari semakin kita itu semakin memahami gitu, memahami makrifat marang Gusti Allah. Karena inilah yang dituju wis makrifat, wis ngawurwi ya, mengenal Allah, ya insyaallah kita ini semakin mantap iman. Dan kalau sudah mantap imannya, itulah apa harta yang tidak bisa kita apa bandingkan dengan dunia ini. Itulah harta yang kekayaannya luar biasa. Tetap beriman lan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan lahir dan batin sehingga kita semuanya tergolong yang tetap iman Islam dan husnul khotimah sebagaimana para nabi, para aulia. Amin Allahumma. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa